Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Seorang warga negara Indonesia asal Kabupaten Langkat meninggal dunia setelah dianiaya di Kamboja. Kesal karena disuruh bekerja, seorang anak memukul ayah kandungnya hingga tewas. PSMS Medan naik ke posisi 2 klasemen sementara Liga 2 usai mengalahkan Sriwijaya FC 3-1. Kesal karena disuruh bekerja, seorang anak di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, tega memukul ayah kandungnya hingga tewas. Pelaku memukul korban menggunakan kayu bakar. Identifikasi dari Polres Nias memeriksa jenazah pria lanjut usia yang tewas dan jenazahnya terkapar di Dusun 2 Obolata, Desa Sisarahili, Kecamatan Namuhalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara. Tewasnya korban berinisial FH membuat warga dusun heboh. Yang membuat geleng-geleng kepala, korban tewas di tangan anak kandungnya. Persoalannya juga sepele. Sang anak yang berinisial DH tersinggung dan tidak terima sang ayah menyuruhnya bekerja di kebun karet dan memarahinya. Amarah pelaku memuncak dan pelaku mengambil kayu bakar di dapur. Pelaku menghampiri sang ayah yang sempat lari keluar rumah. Akan tetapi, pelaku dapat mengejar korban dan menganiaya korban. Polisi menangkap pelaku beberapa saat usai menganiaya korban hingga tewas. Sebelumnya juga, 2 bulan sebelumnya, tersangka ini juga sudah pernah ada konflik dengan korban. Dia pernah berkelahi dengan korban karena korban ini menurut tersangka sering menyuruh-nyuruh gitu tersangka untuk menderes atau karet ya, karena ada latar belakang utang dari keluarga mereka ini yang harus dilunasi. Sementara polisi membantah pelaku mengalami gangguan jiwa karena dalam pemeriksaan pelaku dapat menjawab pertanyaan dengan jelas. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan dari kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Maskapai penerbangan internasional buka rute penerbangan dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab menuju Bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pembukaan rute penerbangan perdana ini didukung dengan layanan bandara yang mumpuni. Kedatangan pesawat Airbus A321LR milik Etihad Airways di Bandara Internasional Kuala Namu Jumat pagi menandai dibukanya rute penerbangan dari Abu Dhabi ke Deli Serdang, Sumatera Utara. Pesawat yang membawa 150 penumpang itu disambut dengan selebrasi water salute. PT Jasa Angkasa Semesta dan Jasa Aero Engineering Service sebagai penyedia jasa ground handling terkemuka mendukung penuh dibukanya rute baru ini. Etihad Airways jadi maskapai asal Timur Tengah ketiga setelah Qatar dan Saudi Arabia yang membuka penerbangan ke Bandara Internasional Kuala Namu. Ini sangat baik ya untuk Medan terutama karena beberapa bulan terakhir ini tidak hanya Etihad, ada juga Saudi Arabia dan ada penerbangan-penerbangan lainnya akan datang ke Medan. Makin membuka arus penumpang ke Medan terutama. Untuk penerbangannya sendiri gimana Pak? Apakah dalam seminggu itu gimana? Seminggu 3 kali, Etihad hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Dibukanya rute penerbangan ini menambah alternatif masyarakat Sumatera Utara untuk menuju ke negara Timur Tengah. Selain itu, laju mobilitas orang dan barang antara dua wilayah dapat dipercepat hingga meningkatkan devisa pemerintahan setempat. Memberikan kasanah penambahan alternatif menuju ke dunia Arab Saudi, umroh dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dan bagi Kabupaten Deli Serdang memberikan apresiasi terbaik. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pintu gerbang bagi penambahan devisa dan penambahan sumber pendapatan ekonomi bagi pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Tidak hanya maskapai asal Timur Tengah, rencananya penerbangan dari negara Asia seperti Tiongkok juga akan mendarat di Bandara Kuala Namu tanpa transit di bandara lainnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara.
Sumatera Utara resmi memiliki Akademi Voli Putri yang menjadi wadah pengembangan atlet berbakat. 211 pevoli mengikuti audisi untuk masuk Falcon Volleyball Academy. Lagu Indonesia Raya membuka acara peresmian Falcons Volleyball Academy di Gor Bola Volley Indoor Sumut Sport Center, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Jumat siang. Acara peresmian juga dihadiri Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Imam Sujarwo. Imam Sujarwo berharap melalui Akademi Bola Voli Putri ini diharapkan dapat lahir bibit atlet voli yang bisa mengharumkan Indonesia di turnamen nasional hingga internasional. Dan dengan adanya akademi di sini tentu ini nanti akan atlet-atlet baru akan banyak, akan muncul di Sumatera Utara, kemudian bisa memperkuat pada saat event-event nasional kayak PON dan lain sebagainya, maka nanti Sumatera Utara pada akhirnya tidak akan kekurangan atlet. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, sebuah ide, sebuah kemauan bersama yang luar biasa, ikut artinya cawe-cawe bagaimana membesarkan perbola volian di tanah air. Usai peresmian akademi, kegiatan dilanjutkan dengan audisi bagi calon atlet Falcons Volleyball Academy. Selama 3 hari, 211 peserta mengikuti audisi mulai dari seleksi fisik hingga kemampuan teknik bermain bola voli. Itu banyak sekali pemain-pemain berbakat ya, cuma mungkin akademi yang proper itu belum ada di sini. Nah, jadi makanya kita bikin di sini supaya tertampung, jadi juga nggak perlu ke daerah lain. Misalnya pemain-pemain yang bagus, dia mau jadi besar, mau level timnas, yang main di sini, nggak perlu dia pindah ke Jawa misalnya. Peserta yang lolos audisi akan bergabung dengan Falcons Volleyball Academy. Mereka akan berlatih di fasilitas yang lengkap dengan metode latihan modern di bawah bimbingan pelatih bersertifikat nasional. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Ratusan warga di Kabupaten Tapanuli Selatan mengikuti operasi mata katarak gratis. Berikut informasi selengkapnya. Tentu kami juga menyapa kepada kepala rumah. Harapan melihat keindahan dunia dan kebesaran Tuhan kini terwujud bagi ratusan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Mereka bisa mengikuti operasi mata katarak gratis sejak tanggal 26 September lalu. Operasi ini dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Batang Toru dan Puskesmas Batang Toru, Kecamatan Tapanuli Selatan. Tidak hanya para orang tua dan lansia, para pelajar yang juga mengalami gangguan penglihatan turut mengikuti operasi mata katarak gratis. Operasi ini diberikan oleh sebuah perusahaan yang berada di wilayah Batang Toru. Kurang lebih 10 tahun. 7 tahun Bu ya? 10 tahun. 10 tahun? Iya. Itu mata sebelah mana? Sebelah kiri. Dulunya bisa sampai nggak bisa melihat atau gimana? Kalau melihat itu melihat, cuma agak ragu. Kalau menurut dokter Setelah selesai operasi ini gimana? Ya puji Tuhan, jelas melihat. Jelas melihat. Pelaksanaan operasi katarak gratis ini dilaksanakan di 5 lokasi sejak tanggal 26 September dan berakhir pada 30 November mendatang. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. PSMS Medan berhasil tekuk Sriwijaya FC 3-1 pada lanjutan Liga 2 pada Sabtu sore. Kemenangan itu membawa tim berjuluk Ayam Kintan naik ke peringkat 2 klasemen sementara. Bermain di hadapan pendukungnya, PSMS Medan tampil maksimal di pekan keempat Liga 2 saat menjamu Sriwijaya FC di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada Sabtu sore. PSMS Medan membuka keunggulan di babak pertama berkat gol Filipe Cadenaze lewat titik penalti pada menit ke-21. Gol yang dicetak pemain asal Portugal bertahan hingga peluit akhir babak pertama. Di babak kedua, Sriwijaya FC menyamakan kedudukan lewat Vieri Doni pada menit ke-49. PSMS kembali unggul pada menit ke-68 melalui Rudiana. Sriwijaya kembali kebobolan pada menit ke-71. Gol itu tercipta karena bunuh diri dari pemain Sriwijaya. Hingga akhir pertandingan, PSMS Medan unggul 3-1 atas Sriwijaya. Kemenangan ini membuka harapan baru bagi pendukung PSMS Medan. Mereka berharap tim asuhan Kas Hartadi itu dapat bertanding di Liga 1.
PSMS hari ini dapat 3 poin, permainannya cukup baik dari menit awal meskipun kurang maksimal di awal, tapi di pertengahan sampai di tarikan atasnya ngegas terus 3-1 selama menikmati 3 poin. Harapannya ke depan apa, Bang? Ke depannya kita bisa masuk ke Liga 1. Dengan tambahan 3 poin, PSMS Medan naik ke posisi 2 klasemen sementara grup 1 Liga 2. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.